حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. بسم الله الرحمن الرحيم. من حفظ الحديث فليقرأ. Naam, barakallahu fiikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita membaca hadis tentang keutamaan salat berjamaah. Taib, apa keutamaan salat berjamaah hendak ya Umar? Naam, salat bersama itu lebih utama dibandingkan salat sendirian 27 kali derajat. Taib, di sana ikhwan ada riwayat yang juga sahih dengan lafaz 25 kali derajat. Naam, bi 25 darajah. Bagaimana menjawabnya atau mensinkronkannya Rifqi? Naam, metode para ulama yang paling mudah dalam hal ini yaitu bahwasanya jumlah yang sedikit masuk dalam jumlah yang banyak. Berarti yang ditetapkan yang terbanyak. Ketika kita menetapkan 25 derajat, itu berarti telah masuk padanya jumlah 25. Naam. Taib. Dan kemarin juga kita mengambil hadis perintah untuk iktimam. Nah, perintah untuk iktimam, mengikuti apa? Imamnya. Innama ja'ilal imamu liyutamma bih. Nah, yang ditafsirkan iktimam tersebut pada apa? Nah, bagaimana maksud kita harus mengikuti imam? Maksudnya bagaimana? Hendak ya Qadir, maksud dari mengikuti imam itu gimana? Yaitu apa? Taib, ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, taib, idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu. Nah, itu bahwasanya makmum melakukan amalan-amalan salatnya setelah imamnya dari gerakan-gerakan yang zahir. Maka dirinci ikhwan, ketika takbiratul ihram harus apa? Setelah takbiratul ihramnya imam, tidak boleh mendahului imam takbiratul ihramnya, nggak sah.
Kalau imam belum takbir, kemudian makmumnya takbir terlebih dahulu, tidak sah salatnya. Demikian pula rukuk, sujud dan seterusnya. Taib. Dan tentang permasalahan kondisi makmum bersama dengan imamnya, ikhwan, di sini ada 4 kondisi. Naam, ahwalul makmum ma'a imamih. Kondisi-kondisi makmum bersama dengan imamnya itu ada 4 kondisi. Al-halatul ula al-mutaba'ah. Kondisi yang pertama, kondisi mutaba'ah, dan inilah yang diperintahkan berdasarkan hadis innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Taib. Dan maksud mutaba'ah ini yaitu seorang makmum dia melakukan amalan-amalan setelah imamnya, di mana dia memulai melakukan perbuatan dari amalan-amalan salat, ikhwan, taib, setelah imamnya memulai. Taib. Dan ini perkara yang diperintahkan oleh Nabi SAW kecuali pada satu hal di dalam salat, yaitu pada permasalahan takmin. Mutaba'ah dari seorang makmum kepada imamnya itu apa? Diperintahkan berdasarkan hadis innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Fa idza kabbara fakabbiru dan seterusnya. Kecuali pada satu permasalahan, yaitu permasalahan apa? Adam. Permasalahan takmin, yaitu bacaan amin setelah Al-Fatihah. Kenapa? Karena disunnahkan ketika membaca amin itu berbarengan dengan imamnya, tidak menunggu imam selesai baca amin, ikhwan. Disunnahkan ketika membaca amin ini berbarengan. Adapun yang lainnya, ikhwan, sunnahnya adalah makmum setelah imamnya. Taib. Dan ini hukum asalnya, ikhwan, seorang makmum mengikuti imamnya. Namun apabila imam meninggalkan sebagian sunnah-sunnah, seperti meninggalkan untuk mengangkat kedua tangan pada tempat-tempatnya dan meninggalkan bacaan istiftah, kemudian juga meninggalkan ta'awud atau bacaan amin, maka dalam kondisi ini makmum tetap berusaha menunaikannya, tidak mengikuti imam. Karena hal-hal tersebut disunahkan, maka makmum berupaya untuk menunaikannya. Bukan berarti maksudnya ketika imam meninggalkan suatu sunnah, misalnya imam tidak mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, atau ketika hendak rukuk kemudian makmumnya juga ikut-ikutan tidak mengangkat tangan. Ini bukan maksud dari mutaba'ah. Paham? Kemudian al-halatu tsaniyah al-muqaranah, berbarengan. Taib. Kondisi yang kedua, kondisi makmum berbarengan dengan imamnya, atau diistilahkan juga al-muwafaqah. Al-muwafaqah wal muqaranah itu terbagi menjadi dua. Al-muwafaqah fil aqwal,
yaitu berbarengan dengan imamnya pada bacaan-bacaan, maka hukumnya ikhwan la tadur, tidak bermadarat, tidak masalah. Nah, seorang makmum bacaannya berbarengan dengan imamnya tidak masalah, boleh-boleh saja. Illa fi syai'ain, kecuali pada dua hal. Ini tidak boleh bareng. Yang pertama pada takbiratul ihram fi ibtida'is shalah, pada permasalahan takbiratul ihram di awal salat. Taib. Apabila makmum kok takbiratul ihramnya bareng dengan imamnya, maka bagaimana hukum salatnya? Raihan, hukum salatnya tidak sah. Taib. Jadi tidak boleh berbarengan ketika membaca takbiratul ihram dengan imamnya. Taib. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Imam Abdullah bin Mubarak, demikian pula Syafi'i, Imam Ahmad, dan ini merupakan pendapat Imam Malik juga Abu Yusuf. Yang kedua, tidak boleh berbarengan dengan imamnya pada permasalahan as-salam. Taib. Pada permasalahan salam. Dan terjadi khilaf apabila makmum berbarengan salamnya dengan imam. Mayoritas Hanabilah dan kalangan Syafi'iyah mengatakan hukumnya makruh. Taib. Dan pendapat yang lain di kalangan Syafi'iyah sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab, mereka mengatakan tidak boleh. Taib. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam Syarh Mumti' mengatakan, wa ammal muwafaqatu bisalami faqala al-ulama innahu yukrahu an tusallima ma'a imamihi taslimatal ula wa thaniyah. Wa amma idza sallamta taslimatal ula ba'da taslimatil ula wa taslimata thaniyah ba'da taslimati thaniyah fa inna hadha la ba'sa bihi lakinnal afdala alla tusallima illa ba'da taslimatain. Nah, ini kondisi yang paling utamanya, perhatikan. Kondisi muwafaqah, berbarengan dengan imam dalam salam. Nah, ulama mengatakan apa? Sebagiannya mengatakan makruh. Ketika apa? Imam salam pertama bareng, makmum membarenginya. Kemudian ketika salam kedua juga apa? Makmum membarengi imamnya. Adapun apabila imam salam pertama, Assalamualaikum warahmatullah, kemudian makmum ngikut, Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian imamnya salam ke arah kiri, Assalamualaikum warahmatullah, makmumnya juga ngikut, Assalamualaikum warahmatullah, maka ini tidak mengapa. Tapi yang paling utama ikhwan yaitu apa? Salamnya makmum setelah selesai dua salamnya imam. Jadi imam sudah apa? Salam pertama dan salam kedua, baru makmum apa? Salam yang pertama. Paham? Baik. Jadi ketika imamnya sudah salam menengok ke kiri, baru makmumnya apa? Salam yang pertama. Berarti dalam masalah salam ada apa? Ada 3 keadaan, akhwan. Keadaan pertama makruh atau bahkan tidak boleh. Kapan itu? Hamzah, Cirebon. Ketika berbarengan dengan apa? Dengan salamnya imam, yaitu salam pertama berbarengan, kemudian salam kedua berbarengan. Ini makruh. Yang kedua apa, Hanafi? Nah, yang kedua, akhwan, salamnya setelah imam, tapi apa? Imam salam pertama dia ngikuti
salam. Kemudian imam salam yang kedua menengok ke kiri, dia langsung ikuti ke kiri. Ini boleh. Kemudian kondisi yang ketiga. Yang ketiga, bagaimana ini putra? Ahsanta, imam telah menyempurnakan salamnya ke kanan dan ke kiri, baru setelah itu makmum salam. Maka ini hukumnya bagaimana? Ini yang paling utama dan yang paling mencocoki sunnah. Kemudian di sana ada yang keempat yang tidak boleh. Tidak boleh. Yang dengan sebab itu dia keluar dari apa? Dari jamaah. Dengan sebab itu dia keluar dari jamaah. Apa itu, Kaswi? Mendahului imam, dia salam duluan. Imamnya belum salam karena dia kebelet. Nah, ini kok enggak salam-salam, enggak sabar, dia salam duluan. Nah, maka apa? Dia keluar dari jamaah. Tapi harus meniatkan apa? Infisal. Dia meniatkan apa? Untuk keluar dari jamaah. Taib. Nah, ini dua kawan yang dikecualikan. Nah, bahwasanya apa? Tidak diperbolehkan membarengi imam, yaitu pada takbiratul ihram dan pada salam. Adapun bacaan-bacaan yang lain, bacaan-bacaan yang lain, maka tidak bermadarat ketika seorang makmum membarengi imamnya. Taib. Bahkan tidak bermadarat seandainya mendahului imamnya pada bacaan-bacaan atau setelah imamnya, tidak masalah. Bacaan-bacaan selain apa? Takbiratul ihram dan salam. Misalnya seorang membaca Al-Fatihah lebih dahulu dari imamnya, hukumnya bagaimana ini? Nah, Aba Ilyas, boleh saja karena bacaan. Taib. Sekarang kondisi yang kedua dari muwafaqah, al-muwafaqah fil af'al. Taib. Al-muwafaqah fil af'al, yaitu membarengi imam pada gerakan-gerakan bareng. Maka hukumnya bagaimana? Wahiya makruhatun wala tabtulu salatuhu bil ittifaq. Kama qala An-Nawawi rahimahullah. Hukumnya makruh dan tidaklah batal salatnya berdasarkan kesepakatan para ulama sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi. Tapi kalau apa? Persis berbarengannya. Tidak boleh ada kondisi mendahului. Kalau mendahului sedikit saja, maka apa? Permasalahannya lain. Akan dibahas pada kondisi ketiga atau kondisi keempat ya. Kondisi keempat nanti. Ini kondisi muwafaqah, kawan. Muwafaqah ada dua, yaitu muwafaqah fil aqwal dan muwafaqah fil af'al. Kemudian al-halatu tsalitsah takhalluful ma'mumi 'anil imam. Takhalluful ma'mumi 'anil imam. Kondisi yang ketiga adalah kondisi makmum ketinggalan dari imamnya. Kondisi apa yang ketiga ini? Kondisi ketinggalan. Makmum ketinggalan dari imamnya. Ini juga terbagi jadi dua jenis, ikhwan, ala qismain. Yang pertama, in takhallafa li'udhrin, jika dia ketinggalan karena uzur, fa innahu ya'ti bima takhallafa bih wa yutabi'ul imam wa la haraj alaih hatta wa in kana ruknan kamilan aw ruknain. Taib. Jika dia ketinggalan karena suatu uzur, maka dia mendatangkan apa yang dia tertinggal tadi, kemudian mengikuti imamnya dan tidak mengapa. Walaupun yang ketinggalan itu satu rukun sempurna atau dua rukun. Taib. Ini kalau karena uzur.
Kemudian yang kedua, wa in takhallafa li ghairi udhrin, jika ketinggalannya tanpa uzur, maka ini kemungkinannya ikhwan, apabila ketinggalannya itu pada satu rukun, masih pada satu rukun, atau ketinggalannya sudah ketinggalan rukun tersebut, memang ketinggalan tapi masih dalam rukun itu. Taib, atau sudah ketinggalan rukun tersebut, beda kan? Ya. Maksudnya sekarang ada takhallufan, kemungkinan ikhwan, wa in takhallafa li ghairi udhrin, ini dirinci lagi. Imma an yakuna takhallufan fir rukni au takhallufan bi ruknin. Takhalluf fir rukn, ketinggalan tapi masih pada rukun itu. Maknanya ikhwan, dia ketinggalan dari mutaba'ah, tapi masih bisa nyusul imamnya pada rukun tersebut sebelum dia berpindah kepada rukun berikutnya. Baik. Karena mutaba'ah, maksud mutaba'ah itu kan apa? Misalnya imam rukuk langsung ikut rukuk. Paham? Imam rukuk dia ikut rukuk. Tapi kalau imam rukuk dia masih berdiri, masih apa? Menyelesaikan bacaan Fatihah. Baik. Ada jeda antara rukuknya imam dengan apa? Makmumnya. Maka ini sudah dikatakan apa? Takhalluf, ketinggalan. Paham? Nah, ketinggalan tapi ketika makmum ini bisa nyusul. Imam rukuk, sudah rukuk, dia masih menyelesaikan Al-Fatihah, baru sampai ihdinas shiratal mustaqim misalnya, langsung dia selesaikan, kemudian nyusul Allahu Akbar, rukuk. Nah, dia bisa rukuk sebelum imam bangkit dari rukuk. Ini namanya takhalluf fir rukn, takhalluf fir rukni. Kenapa? Karena dia ketinggalan tapi masih pada rukun itu. Dia masih bisa mendapati imam pada rukun tersebut. Paham? Nah, maka yang demikian ikhwan, taib, rukunnya atau rakaat tersebut sahihah. Taib, akan tapi perbuatannya mukhalifun li sunnah. Kenapa? Karena yang masyru' ikhwan, ya, yang masyru' yaitu dia memulai rukuk ketika imamnya sudah mencapai posisi rukuk, tidak mengakhirkan. Karena Nabi mengatakan idza raka'a farka'u. Perhatikan kata raka'a, jika telah rukuk. Jadi imam rukuk langsung disusul. Kita bergerak rukuk. Taib. Ini takhalluf fir rukni. Adapun yang kedua ikhwan, takhalluf bir rukni, yaitu apabila imam mendahului satu rukun. Imam sudah mendahuluinya satu rukun, atau dengan kata lain, si makmum tersebut sudah ketinggalan satu rukun yang sempurna, satu rukun sempurna ketinggalan. Contohnya, dalam kasus rukuk tadi, taib, imam rukuk, dia belum rukuk juga. Nah, baru kemudian imam bangkit dari rukuk, Sami Allahu liman hamidah, dia baru bergerak rukuk. Paham? Ini dia sudah ketinggalan apa? Ketinggalan satu rukun. Ketinggalan satu rukun. Taib. Maka bagaimana hukum salat orang yang seperti ini, ikhwan? Pendapat yang rajih, annahu idza takhallafa anhu bi ruknin li ghairi udhrin fa salatuhu batilah. Taib. Yang rajih bahwasanya apabila dia ketinggalan satu rukun tanpa uzur, makmum ketinggalan satu rukun tanpa uzur, maka salatnya batal, tidak sah. Baik rukun yang ketinggalan itu berupa rukuk atau selain rukuk. Misalnya sujud. Nah, sujud dia ketinggalan Sujud.
Nah, taib, maka salatnya batilah, tapi dengan syarat tanpa uzur, ketinggalannya tanpa uzur. Taib. Contoh ikhwan, mungkin seseorang perhatikan. Contoh ketinggalan satu rukun tanpa uzur pada apa? Pada selain rukuk misalnya. Imam sudah bangkit dari sujud. Nah, imam sudah Allahu Akbar, bangkit dari sujud. Nah, si makmum ini masih saja meneruskan doanya. Nah, meneruskan doanya di dalam sujud. Taib. Nah, dia baru bangkit ketika apa? Imam Allahu Akbar untuk sujud. Tapi dia tahu tadi imamnya sudah apa? Sudah bangkit dari sujud. Nah, taib, sehingga dia ketinggalan duduk di antara dua sujud. Nah, maka sholatnya batil. Taib, karena ketinggalan satu rukun. Nah, dalam keadaan dia tidak punya uzur. Berbeda kalau yang punya uzur, contohnya apa? Dia tidak dengar. Paham? Dia dikiranya imam apa? Belum bangkit. Dia masih subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Imamnya sudah Allahu Akbar, pas mati lampu mungkin. Dia konsentrasi. Nah, taib, tidak kedengaran imam takbirnya. Nah, imam sudah duduk. Dia masih sujud aja karena nggak dengar. Kemudian Allahu Akbar baru dengar. Nah, imamnya sujud. Ternyata apa? Dia bangkit, imam sujud. Dalam kondisi ini dia ketinggalan, tapi karena uzur. Dia berarti apa? Langsung Rabbighfirli, cepat. Kemudian apa? Menyusul untuk sujud. Nah, menyusul untuk sujud. Ini karena uzur. Paham? Ini karena uzur, berarti salatnya bagaimana hukumnya? Mujahid? Salatnya karena ketinggalannya karena uzur, salatnya sah. Taib. Hal ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin tentang takhalluf li ghairi udhrin tadi, yang punya dua kemungkinan. Takhalluf fir rukni dan takhalluf bir rukni. Nah, ini kalau satu rukun ketinggalan tanpa uzur, satu rukun sempurna ketinggalan tanpa uzur, itu tidak sah, apalagi kalau lebih dari itu. Nah, taib. Dikatakan oleh Imam Nawawi, fa in takhallafa bi ruknaini batalat bil ittifaq limunafatihi lil mutaba'ah. Apabila dia ketinggalan dua rukun, maka batal salatnya berdasarkan kesepakatan para ulama, dikarenakan apa? Dikarenakan telah meniadakan mutaba'ah, bertentangan dengan perintah untuk mutaba'atul imam. Sekarang kondisi yang keempat, al-halatur rabi'ah as-sabqu, yaitu mendahului imamnya. Taib, an yasbiqal ma'mumu imamah, di mana makmum mendahului imamnya, maka hukumnya muharram, hukumnya haram. Ada ancaman khusus orang yang seperti ini. Taib. Yang pertama, dalam hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih, ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar. Hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Tidakkah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imamnya khawatir Allah Subhanahu wa taala mengubah kepalanya menjadi kepala keledai? Takut enggak, Umar, kamu? Takut enggak diubah kepalanya menjadi kepala keledai? Hah? Takut. Nah, makanya enggak boleh mendahului imam. Tapi ini ancaman, akhwat. Konteksnya ancaman. Tidakkah orang yang mendahului mengangkat kepalanya sebelum imam, nah, tidakkah takut untuk diubah oleh Allah kepalanya menjadi kepala keledai? Ya, tidakkah takut? Tentunya takut. Nah, kemudian hadis yang kedua,
Jelas larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis Anas rawahu Muslim. Ayyuhan nas inni imamukum fala tasbiquni birruku'i wala bisujudi wala bil qiyami wala bil insiraf. Wahai sekalian manusia, aku ini imam kalian, maka jangan kalian mendahuluiku dengan rukuk, jangan mendahului dengan sujud, jangan mendahului berdiri, dan jangan mendahului salam. Taib. Dan ini haram berdasarkan kesepakatan para ulama. Nah, musabaqatul imam, kata Syekhul Islam, ama musabaqatul imam faharamun bittifaqil a'immah. Adapun mendahului imam maka hukumnya haram berdasarkan kesepakatan para ulama. Jika tidak boleh seorang rukuk sebelum imamnya rukuk, tidak boleh seorang bangkit berdiri sebelum imamnya berdiri. Nah, dan orang yang mendahului imam, ikhwan, kondisinya bisa terbagi menjadi dua. Yang pertama, musabaqatul imami sahwan. Taib, yaitu mendahului imam dalam keadaan lupa. Maka ini lam tabtul salatuhu, tidak batal salatnya karena lupa atau karena tadi keliru, bukan sengaja. Yang kedua, musabaqatul imami amdan. Taib, mendahului imamnya dengan sengaja. Tadi hukumnya apa? Haram. Tapi batal tidak salatnya? Taib, terjadi khilaf di kalangan para ulama. Taib, terjadi khilaf di kalangan para ulama. Dan kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, as-sahih annahu mata sabaqa imamahu aliman dzakiran fa salatuhu batilatun bi kulli aqsamis sabaqi. Nah, yang sahih bahwasanya kapan saja seseorang mendahului imamnya dalam keadaan dia alim, dia mengetahui, zakiran dalam keadaan dia ingat, bukan lupa, maka salatnya batilah, salatnya tidak sah dengan semua jenis mendahului. Taib. Dan kaidahnya jelas, ikhwan. Kaidah apa? Fi'lul mahdhuri amdan fil ibadah yujibu budlanaha. Yaitu fi'lul mahdhuri amdan fil ibadah yujibu budlanaha. Melakukan larangan dengan sengaja pada suatu ibadah mengharuskan apa? Atau berkonsekuensi batalnya ibadah tersebut. Taib. Dan ini yang dirajikan Syekh Ibnu Utsaimin. Dan juga beliau katakan ini konsekuensi dari kalam Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Nah, ini perincian bagus, ikhwan, tentang 4 kondisi makmum bersama imamnya. Taib, mutaba'ah, kemudian apa? Muwafaqah. Yang ketiga apa? Takhalluf. Dan yang keempat as-sabq. Atau musabaqah. Taib, diingat-ingat perincian hukumnya. Barakallahu fikum. Naktafi bihada, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha